Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Saputra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari pertanyaan dari guru kimia kami, yaitu Ibu Eva Nilasari, mengenai unsur periode ketiga. Simak videonya berikut ini. Baiklah, kesimpulan menganalisis unsur periode ketiga. Soal nomor pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Nomor 2, unsur apakah yang paling banyak beradanya di alam? Nomor 3, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari lebih besar dari unsur lainnya. Buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Nomor 5, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Baiklah, unsur periode ketiga adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren atau periodik sifat kimia unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom. Baris baru dimulai ketika tabel periodik melompati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang. Artinya, unsur-unsur dengan sifat yang sama jatuh pada kolom yang sama. Periode ketiga terdiri dari 8 unsur: natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Baiklah, nomor 1. Unsur-unsur di alam lebih banyak ditemukan dalam bentuk senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas. Unsur-unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas sebagai gas monoatomik. Unsur-unsur gas mulia termasuk dalam 90 jenis unsur yang terdapat di alam, sedangkan sisanya merupakan unsur buatan seperti plutonium dan amerisium. Beberapa unsur logam dapat ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa seperti emas, perak, platina, dan tembaga. Unsur non-logam juga ada yang dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa seperti oksigen, belerang, nitrogen, dan karbon. Dalam sistem periodik unsur pada periode ketiga, terdapat 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral, logam, atau senyawaan, dan dalam bentuk unsur bebas. Unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam bentuk senyawaan. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, SiO2, Ca3PO42, dan Na3AlF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas sebagai kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik Cl2. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Nomor 2. Unsur periode ketiga yang keberadaannya di alam dapat ditemukan secara bebas, yaitu unsur belerang dan argon. Unsur belerang banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi. Unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasal dari udara di sekitar 0,15%. Nomor 3. Grafik dari jari-jari atom. Jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil karena muatan intinya bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Natrium mempunyai jari-jari paling besar. Jari-jari yang dihitung dari ikatan logam maupun ikatan kovalen adalah jarak antara inti dengan elektron yang dipakai berikatan yang terjadi antara dua atom yang berikatan kovalen atau logam tersebut. Dari natrium ke argon, elektron yang dipakai berikatan berada pada orbital dengan tingkat energi ketiga, sedangkan tingkat energi kedua dan pertamanya diisi penuh oleh elektron. Meningkatnya jumlah proton dalam unsur dari natrium ke argon akan mendorong elektron yang dipakai berikatan lebih dekat ke arah inti atom sehingga jari-jarinya akan semakin pendek. Nomor 4 yaitu grafik titik didih periode ketiga.
Penjelasannya, silikon memiliki titik didih yang tinggi karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat, sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan memelelehkan silikon padat. Namun, ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih silikon lebih rendah dari titik didih aluminium. Fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Berikut adalah nomor 5, grafik energi ionisasi periode ketiga. Penjelasannya, energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpanan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium, dan energi ionisasi P lebih besar daripada S. Penyimpanan ini dikarenakan atom magnesium memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.